Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Wahyu. Ini sudah tema yang ke-8 dan kita masuk ke dalam pasal 2 dan pasal 3 mengenai kejatuhan gereja. Jadi kita sudah tahu bahwa kitab Wahyu ini dibagi, dianalisis berdasarkan ayat 19 pasal 1, yaitu apa yang telah dilihat Rasul Yohanes, yaitu di pasal 1 ketika Tuhan Yesus mewahyukan dirinya. Kemudian bagian kedua yang terjadi sekarang. Yang sekarang terjadi ini adalah zaman gereja, ya. Atau lebih tepat nanti kita lihat zaman para pemenang, karena gereja sudah jatuh. Itu dari pasal 2 sampai terakhir pasal 18, di mana Babel yang merupakan simbol daripada gereja yang jatuh itu dihancurkan. Kemudian dikatakan di ayat 19 ini pasal 1 juga bagian ketiga yang akan terjadi sesudah ini. Sesudah zaman gereja ada lagi beberapa zaman, setidaknya ada 2 zaman, di mana di pertama itu ketika Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, itu masuk kita kepada zaman kerajaan atau orang biasa bilang milenium, kerajaan 1000 tahun. Kemudian iblis dilepaskan sebentar, kemudian kita masuk lagi ke satu zaman di mana langit dan bumi yang baru, itu zaman ya, satu masa. Nah, ini kita saat ini akan coba masuk ya, barangkali secara garis besar dulu mengenai kejatuhan gereja yang tertulis di pasal 2 dan pasal 3. Di sini dalam sejarah ini surat Rasul Yohanes ini di sekitar tahun 90 Masehi barangkali, itu Rasul Yohanes sudah sangat tua ya. Petrus dan Paulus sudah mati tahun 67 Masehi kurang lebih. Dan Rasul Yohanes menulis ini dari Pulau Patmos. Dia memberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Itu Turki yang sekarang. Ya, ada di situ jemaat-jemaat lokal yang di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira dan sebagainya. Ini 7 gereja ini dipilihlah sebagai representatif dari seluruh gereja di sepanjang zaman ya, karena ini firman Tuhan yang disampaikan kepada 7 gereja ini juga berlaku untuk kondisi kekristenan saat ini. Nah, yang pertama kita harus pahami bahwa ini pewahyuan, Bapak Saudara ya, pewahyuan gereja yang sudah jatuh ya. Dan ini harus namanya pewahyuan itu apokalipto, orang harus dibukakan, dinyatakan, dibuat matanya melihat ya. Karena banyak juga orang enggak melihat gereja itu sudah jatuh ya. Banyak orang biasa saja dalam kekristenan ini menganggap denominasi itu gereja ya. Menganggap bahwa kekristenan ya baik-baik sajalah ya, kira-kira begitu ya. Enggak melihat ya. Karena memang butuh pewahyuan untuk bisa melihat bahwa gereja sudah jatuh. Ya. Ini sebenarnya dari panggilan para pemenang aja ini sudah jelas ya. Dari setiap surat ini ya kepada gereja ini selalu diakhiri ya, barang siapa menang ya. Dari Efesus ini pasal 2 kalau kita melihat di ayat 7-nya, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kemudian yang di jemaat Smyrna ini juga dikatakan di ayat 11, barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jemaat Pergamus juga ini kita melihat ayat yang ke-17, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan sebagainya. Demikian jemaat di Tiatira ya, dikatakan juga di sana di ayat yang ke-26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Untuk jemaat di Sardis
Dikatakan di sini ayat 5 pasal 3 ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jemaat di Philadelphia itu dikatakan di ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kemudian dalam jemaat di surat kepada Laodikia, katakan di ayat 21 ya pasal 3, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dari sini kelihatan jelas bahwa gereja, 7 gereja ini representatif gereja yang diambil di Asia Kecil yang merupakan gambaran dari seluruh zaman ini. Di situ gereja sudah jatuh. Kenapa dia sudah jatuh? Ya karena dipanggil para pemenangnya. Kalau seandainya tidak ada yang kalah, tidak ada yang gagal, ya enggak usah dipanggil barang siapa menang. Jadi kalau kepada dunia ini panggilannya barang siapa percaya. Ya, panggil barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup kekal. Ya, kenapa dibilang barang siapa percaya? Ya karena ada yang tidak percaya. Ada yang merasa hati dan tidak percaya dan yang memang tidak dipilih. Nah ini barang siapa menang itu disampaikan kepada gereja-gereja ini karena kondisi gereja pada waktu itu memang sudah jatuh, ya. Dan di sini nanti kita akan melihat 3 ajaran yang menyebabkan kejatuhan gereja itu yang utama ya. Ajaran Bileam, Jezebel dan Nikolaus. Nanti kita akan mengulang walaupun sering kita mengulang tapi karena ini nanti kita akan masuk kepada bab gereja pasal 2 pasal 3 ya, tentu kita harus pahami itu 3 ajaran itu ya, ajaran sesat ya. Nah jadi yang poin itu kita harus pahami bahwa gereja sudah jatuh. Nah sekarang kita melihat dulu sejarahnya, bagaimana gereja ini jatuh sehingga dalam kondisinya seperti ini, seperti yang di Rasul Yohanes ya. Kita melihat sejarah dulu ya, baru nanti kita aplikasikan kepada kondisi kita saat ini. Barangkali kita akan bahas juga sedikit jemaat di Efesus sejauh mana nanti kita bisa membahasnya. Tapi kita lihat dulu sejarahnya. Ini bagaimana, kenapa gereja ini kok jatuh ya. Ini dimulai dari tahun ya kira-kira kalau Paulus itu dia datang ke Yerusalem itu, dia kemudian ditangkap ya, dia waktu itu dalam perjalanan misi yang ketiga dia ditangkap, dia bertemu dengan para penatua di Efesus, tapi ketemunya di Miletus ya, di Kisah Para Rasul 20, kita tidak usah baca itu, kita bisa periksa di situ, saudara lihat dari ayat yang ke-28 sampai 30. Di situ Paulus bilang bahwa dia bicara sama para penatua ini ya, dia bilang dari antara kalian akan ada ya beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya tidak mengikuti pimpinan roh tapi mengikuti pimpinan pemimpin itu yang narik murid itu kepada dirinya. Jadi inilah awalnya. Jadi kalau kita hitung tahunnya ya, Paulus itu di penjara di Kaisarea itu ada dari tahun 60 ke 62, 2 tahun dia toh. Kemudian di Roma dia memang 62 sampai 64. Tapi kalau ini sekitar tahun 59 lah Masehi lah kurang lebih. Itulah di situ saatnya Paulus berkata, aku tahu dari antara kalian akan ada ya beberapa orang pemimpin ya dengan ajaran palsu, tujuannya menarik murid-murid dari jalan yang benar. Yang tadinya murid-murid itu di Kisah Para Rasul semuanya mengikuti pimpinan roh. Nggak ada di situ yang mengatur pergerakan gereja, itu nggak ada. Yang ngatur Roh Kudus, otoritasnya otoritas Roh Kudus ya. Lain dengan dunia kekristenan sekarang, nanti akan kita lihat. Nah di situ baik Paulus, baik Petrus, baik Rasul Yohanes ya, semua rasul, Filipus ya, ada Ananias bahkan yang hanya 1 kali disebut di Kisah Para Rasul itu. Semuanya mengikuti ya pimpinan Roh Kudus ya. Tidak ada yang mengikuti keinginannya sendiri.
Nah ini ada beberapa penatua yang menarik murid-murid kepada dirinya, bukan hanya memperlengkapi, karena Paulus bilang di situ rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar itu untuk memperlengkapi umat Tuhan, yang pada gilirannya umat Tuhan yang sudah diperlengkapi ini mereka lah yang melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tapi di dalam kisah para rasul 20 dibilang para pemimpin ini narik murid itu kepada dirinya, bukan hanya memperlengkapi, tapi menarik murid, ya, sehingga mereka murid ini jadi mengikuti para pemimpin itu. Inilah awalnya, inilah benih kejatuhan gereja itu di tahun 59 Masehi, ya. Nah, ketika ini sudah ditarik tahun 59, ini udah mulai ya terjadi, ya. Bahkan ketika Paulus menulis suratnya di 2 Timotius, itu surat terakhirnya ya. Jadi Paulus itu di penjara yang pertama di Roma itu 62 sampai 64. Kemudian 64 dia lepas dulu, bebas ya. Dia melakukan pelayanan di Pulau Kreta ya, dia pelayanan lah ya dulu. Dia menulis suratnya 1-2 Timotius dengan Titus itu, ya. Nah, yang di 2 Timotius ini dia masuk penjara lagi tahun 67 kurang lebih di bawah Kaisar Nero itu. Dan dia menulis 2 Timotius, itu suratnya yang terakhir. Di sana dia bilang bahwa seluruh Asia kecil sudah meninggalkan dia. Jadi Paulus itu sudah ditinggalkan oleh gereja. Ada disebut pemimpin yang apa? Figelus Hermogenes kalau tidak salah, 2 orang yang top ya, pemimpin top. Barangkali di Efesus itu dia meninggalkan Paulus juga. Bahkan Demas timnya Paulus juga meninggalkan. Jadi gereja itu sudah di tahun 60 kurang lebih 66, 67 lah ya, surat 2 Timotius itu sebelum Paulus mati martir. Itu gereja sudah meninggalkan Paulus. Jadi sudah menyimpang. Bayangkan saudaraku. Padahal Paulus itu di Efesus perjalanan misinya yang ketiga itu di Efesus itu kedua apa ketiga? Ketiga ya. Itu dia hampir 2 tahun di sana beritakan firman Tuhan dan seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan buat mujizat luar biasa melalui Paulus, di mana pakaian atau kain ya yang pernah dipakai sapu tangan, pernah dipakai Paulus itu kalau diletakkan sama orang yang kerasukan, setannya pergi. Atau letakkan sama orang yang sakit, penyakitnya sembuh. Jadi luar biasa pekerjaan Tuhan melalui Paulus di Efesus atau di Asia itu. Tapi nggak lama, beberapa tahun kemudian mereka sudah meninggalkan Paulus. Jadi gereja yang sudah jatuh dari tahun 59 Masehi itu kurang lebih sampai Paulus itu mau mati martir ya 66 atau 67 Masehi, gereja sudah bisa dibilang ya sudah jatuh lah ya. Dan sejarah juga mencatat, ini seorang Ignatius namanya ini ya, dia ini luar biasa sebenarnya ya. Mati martir juga dia di Roma ya, di bawah Kaisar Trajan kalau tidak salah itu. Nah, dia inilah yang mengajarkan pertama kali hierarki itu. Ajaran Nikolaus, nanti kita bahas itu Nikolaus itu apa. Si Ignatius ini tahun 117 Masehi. Dia inilah yang mengajarkan bahwa bishop itu berbeda dengan para penatua. Ya, ada 1 orang bishop yang memimpin para penatua itu. Nanti para bishop di tiap kota bertarung lagi. Siapa yang paling tinggi? Akhirnya ada bishop agung. Nanti bishop agung ini bertarung lagi. Di antara kota-kota itu siapa yang paling tinggi? Nanti ada kardinal. Kemudian kardinal pun bertarung lagi ya. Yang mana ini yang lebih ini? Akhirnya ada paus. Itulah dia abad ke-5, abad ke-6 tuh. Struktur atau hierarki yang sekarang ini ada di Katolik itu udah settle di tahun itu ya. Di mana ada hierarki paus itu. Dan kemudian masuklah gereja, kalau dalam sejarah gereja itu disebut zaman kegelapan gereja. Di abad ke-5 kurang lebih 6 sampai kepada Martin Luther. Tahun 1517 Masehi, Martin Luther itu di Jerman dia membuat dalil ya, 95 dalilnya itu. Nah, jadi sejarah sudah mencatat ya. Jadi kalau ada orang yang nggak melihat kejatuhan gereja ini, saya juga agak bingung juga ya. Karena fakta-fakta baik firman Tuhan maupun fakta sejarah
itu sudah membeberkan luar biasa ya fakta-fakta itu ya. Kalau ada 2 buku ya, saya belum dapatkan buku itu menceritakan tentang bagaimana kondisi zaman kegelapan itu ya, bahwa paus itu pernah perempuan, pernah punya anak atau macam-macam lah ya. Ngeri lah ya itu kejatuhannya itu ya. Jadi, nah kalau orang nggak ngelihat kejatuhan gereja ini, saya pun nggak ngerti lagi lah ya. Berarti atau orang ini ya dianggap ya fine aja, asik aja lah. Yang penting pelayanan jalan ya, dapat ini dapat itu dan sebagainya ya. Nggak ada niat untuk apa ya, mencari tahu jati diri gereja yang sebenarnya itu apa. Saya lihat begini, ciri-cirinya orang yang mendapat pewahyuan mengenai kejatuhan gereja, cirinya ya, yang pertama, dia berusaha mengerti apa maksud Tuhan dengan gerejanya di kitab Kisah Para Rasul. Dia nggak lihat-lihat gereja yang 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Nah, dia akan lihat gereja yang mula-mula lahir dari, katakanlah dari benihnya, dari apanya Roh Kudus lah ya. Lahir dari kandungan Roh Kudus lah itu. Seperti apa gereja itu? Nah, itulah dia kehendak Bapa. Itulah dia rencana Tuhan yang murni itu ya. Kalau yang nanti yang belakangan ini ya itu ya sudah katakanlah izin Tuhan ya, seperti pernah ya Musa orang Farisi nanya, Saduki juga nanya itu sama Yesus, gimana kok Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya asal kasih surat cerai aja? Yesus bilang dari mulanya nggak gitu, cuma karena kamu keras kepala ya terpaksalah Musa izinkan kamu menceraikan istrimu dengan memberikan surat cerai. Ya kayak gini lah gereja nih, saya menerapkan kalimat ini ya. Kenapa sekarang di gereja tuh diberkati juga? Ya artinya diberkati kalau orang gereja dunia Kristen saat ini kan ya terjadi kesembuhan juga, terjadi mujizat, terjadi apa macam-macam lah, pencurahan Roh Kudus sebagainya. Kok diberkati juga kalau dibilang jatuh gereja? Apa itu artinya? Ya artinya ya karena keras kepala kamu ya diberkati juga, diizinkan juga ya. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Dari mulanya nggak gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah jadi contohnya lah. Misalnya ada seorang yang melayani, dia narik murid ya. Ada yang bisa ditariknya 10.000, 20.000. Itu diberkati tuh katanya. Kita kan bilang itu kan. Bagaimana dibilang gereja jatuh? Kenapa narik murid nggak boleh? Itu buktinya diberkati. Narik murid banyak, gedungnya besar apa semua. Ya itu diizinkan Tuhan karena keras kepalanya hamba Tuhan itu, hamba Tuhan. Diizinkan. Nanti kan dinyatakan juga kehendak Tuhan yang sebenarnya itu kan. Dibukakan juga kehendak Tuhan. Nah, jadi orang yang melihat kejatuhan gereja ya, dia pasti akan mencari tahu jati diri gereja yang sebenarnya itu ya. Nah dalam surat-surat ini ya Tuhan panggil para pemenang. Para pemenangnya itu yaitu di tiap gereja itu disebut malaikat jemaat atau bintang, yang disimbolkan bintang itu Son of God. Malaikat jemaat itu jangan saudara membayangkan malaikat itu berarti makhluk yang ada sayapnya, itu makhluk surgawi, itu bukan. Bisa juga berarti begitu kalau memang itu memang begitu ya. Tapi malaikat sini apostolos itu artinya yang diutus, orang ya. Malaikat jemaat itu orang ya, bukan dan itu para pemenang karena malaikat jemaat inilah yang mendapatkan firman untuk diutus ya. Dia yang diutus untuk menyampaikannya kepada jemaat itu. Jadi makanya dikatakan di sini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat atau utusan. Jadi tuliskanlah kepada utusan jemaat yang di Efesus itu, supaya utusan itu bicara kepada jemaat di Efesus. Jadi utusan ini bisa kita sebut tidak lain tidak bukan itu para pemenangnya. Karena kenapa? Dia yang dapat firman, melihat ya. Nah, sebagai pertama ya dikatakan di sini ya, jemaat di Efesus itu. Dikatakan di sini kamu telah meninggalkan kasih mula-mula, ini ayat yang ke
Namun demikian ayat 4 ya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini jemaat di Efesus itu sendiri besar kemungkinan juga dia nggak tahu, nggak melihat dia bahwa dia sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Nah, malaikat jemaatnya inilah, utusan jemaat ini yang menegur, menyampaikan atau apa yang dilihat oleh malaikat jemaat ini disampaikan, engkau sebenarnya sudah meninggalkan kasihmu semula. Karena jemaat di Efesus ini juga punya banyak kelebihan. Di sini dikatakan dia punya pekerjaan, ya, jerih lelah, ya, ketekunan, tidak dapat sabar juga terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, ya. Engkau tidak mengenal lelah. Ini jadi punya kelebihan-kelebihan jemaat di Efesus ini. Tapi masalahnya kekurangannya itu yang dilihat oleh malaikat jemaat itu, ya, para pemenang itu dilihat bahwa sekalipun engkau memang berjerih lelah gitu ya, berjuang dan sebagainya ya, tak kenal capek itu melayani, tapi sebenarnya engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang Tuhan cari itu yang utama relationship itu apa ya, kasih kita kepada Dia, ya. Meninggalkan kasih yang mula-mula ini bisa juga artinya yang mula-mula diterjemahkan dengan ini apa, yang terbaik, ya. Jadi yang Tuhan cari itu sebenarnya kasih kita, ya, relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Dia, ya. Bukan yang utama dulu kesibukan. Itu penting juga, melakukan pelayanan itu penting juga, tapi bukan itu nomor satu. Ini kayak Marta dengan Maria ya, kalau saudara lihat, kalau Marta itu baik, bukan dia tidak baik. Dia sibuk ya bekerja untuk melayani Tuhan Yesus ya. Sementara Maria enggak sibuk dia malah duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan Tuhan. Nah, Maria ini lebih dekat kepada dia pada hati Tuhan, dia merindukan dengar suara Tuhan, dia merindukan fellowship dengan Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan dalam arti merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Yesus bilang ini Maria memilih bagian yang terbaik. Marta bukannya tidak baik, tapi itu bukan yang terbaik. Jadi sibuk melayani kesana kemari, beritakan firman Tuhan, kakak sana itu baik, tapi bukan yang terbaik. Ada lagi yang terbaik ya, yaitu seperti Maria itu, duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan Tuhan ya. Karena hati-hati, ini kita mudah sekali ya sibuk sana sini, kita sadar bahwa kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula ya, roh yang membara untuk fellowship dengan Tuhan, kira-kira begitulah. Atau saya beri contoh lah satu lah sebelum saya tutup ini, sebelum saya ambil kesimpulan. Ada seorang yang namanya, yang ini nggak usah ditutup lagi karena dia tuliskan itu dalam biografinya, autobiografinya, namanya Billy Graham. Semua orang pasti kenal dalam dunia kekristenan itu, penginjil kayaknya nggak ada yang lebih terkenal daripada Billy Graham ya. Billy Graham ini ada 2 penyesalan dalam hidupnya. Di akhir bukunya itu, Jasa Sayang bukunya ya, sebagaimana adanya, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada 2 penyesalan dia dalam hidupnya. Yang pertama, dia menyesal karena dia kurang waktu untuk anak-anaknya ya. Anak-anaknya ada 5 itu, 2 laki 3 perempuan, besar begitu. Karena Billy Graham sibuknya luar biasa, kadang-kadang dari satu benua besok udah ada di benua yang lain, khotbah terus begitu ya. Diperkirakan ada barangkali 200 juta, dia berhadapan dengan 200 juta. Oh, ini mana ada lagi orang yang berhadapan atau mengkhotbahkan kepada 200 juta orang itu ya. Nah, ada 2 penyesalan. Yang pertama, dia kurang waktu dengan anak-anaknya, dan yang anak-anaknya sempat juga jatuh ke dalam pergaulan, maksudnya anak muda lah, tapi dia itu kembali lagi melayani ya. Yang kedua, dia bilang dia kurang waktu untuk Tuhan. Billy Graham ya. Dia merasa menyesal ya, seandainya waktu ini masih ada, saya ingin lebih banyak
waktu untuk apa? Dia belajar baca Alkitab tapi untuk mempersiapkan khotbah gitu. Jadi bukan untuk fellowship lah, bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk cari tahu tentang Tuhan sebagai kira-kira begitu ya. Nah ini ya, jadi yang terbaik tetap itu adalah Maria ya, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan, berfellowship lah ya, membangun kasih, relationship, hubungan dengan Tuhan. Nah saya akan coba ambil kesimpulan aja dulu ini hanya pembukaan aja ya, pembukaan mengenai tema gereja ya. Kesimpulannya begini, gereja sudah jatuh, itu kesimpulannya. Tapi harus dilihat dengan mata rohani lah ini ya. Dan ada tanda-tandanya orang yang melihat gereja itu sudah jatuh. Orang yang melihat itu yang gereja sudah jatuh, dia akan berusaha mencari tahu sebenarnya apa hati Tuhan. Karena gereja ini merupakan, katakanlah sentralnya ya, hati Tuhan tuh di situ. Ya. Ketika Saulus dulu ya, dia menganiaya gereja, Yesus bilang, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Yesus ya. Jadi Yesus sama sekali tidak membedakan dirinya maupun gerejanya. Satu itu baginya. Jadi itu betul-betul bukan hanya dalam hati ya, udah satu lah. Ya. Siapa yang menganiaya gereja, ya dia menganiaya Yesus. Siapa yang mencabik-cabik tubuh Kristus sehingga pecah menjadi ribuan denominasi, itu dia juga sedang mencabik-cabik hati Tuhan Yesus. Ya, jadi ya inilah kesimpulannya. Kalau orang melihat gereja sudah jatuh, ya pastilah dia adalah ciri-cirinya lah ya. Ada hal-hal yang dia tidak akan diam aja gitu. Udah biasa aja lah, kita kerja aja melayani, yang penting ada jiwa-jiwa diselamatkan, yang penting terkumpul fasilitas, saya bisa hidup dan sebagainya, kayak gitu. Ya. Ciri orang yang melihat gereja jatuh itu dia pasti akan mencari tahu lah sebenarnya apa hati Tuhan ini ya. Oke, kita itu dulu, nanti kita sambung lagi. Haleluya, amin.